mempersembahkan Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Berisi tentang drama-drama radio Sang Toleran, talk show dan acara unggulan lainnya. IFM, radio kita semua, santun mencerdaskan. Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Anda masih bersama kami 107.7 LIH FM. Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat damai 107.7 LIFM, radio kita semua, santun mencerdaskan. Ya, bersama saya Cici dalam acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Sahabat damai LIFM, selama 1 jam ke depan Cici akan menemani sahabat damai LIA dengan drama Sang Toleran yang pastinya bakal menarik dan juga nanti ada lagu-lagu pilihan ya untuk spesial untuk menemani sahabat damai LIA di sore hari ini. Ya, sahabat damai LIA yang udah pada rapi-rapi nih ya, udah sore hari, udah siap-siap, udah pada mandi, udah cakep, udah cantik semuanya. Dan yang belum mandi, ayo dong mandi dong ya. Dan juga yang baru pulang dari aktivitasnya, semoga hati-hati di jalan ya. Dan juga selamat istirahat tentunya ya, sambil sembari menemani dan sembari mendengarkan LIFM tentunya ada drama Sang Toleran yang menarik banget ini ya. Ya, bisa gabung langsung di 082135336667. Sekali lagi di 082135336667. Atau bisa juga di fanspage Facebook kita di LIFM 107.7. Penasaran dong ya sobat-sobat LIA semuanya sama drama Sang Toleran kali ini ya, drama ya sama program acara Gus Dur ya tentunya. Ada apa aja sih kisahnya dan juga gimana sih episode demi episode ceritanya ya. Yap, makin penasaran? Ya oke deh kalau gitu nih Sobat Damai LIA, kita dengerin dulu ada lagu spesial buat ngawalin jumpa kita di episode kali ini. Yap, oke aja langsung aja nih ya, ada spesial lagunya. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di 107.7 LIFM, radio kita semua, santun mencerdaskan. Oke deh Sobat LIA semuanya, balik lagi masih di acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat, spesial edisi ke-13 ya, drama Sang Toleran kali ini. Dan ada spesial judul drama tentunya ya, drama Sang Toleran kali ini yaitu Dari Asap Kretek Sampai Kotak Amal. Gimana nih, udah penasaran banget dong ya tentunya ya di edisi kali ini. Yap, ceritanya nih seru banget tentunya ya, membawa kita buat introspeksi diri juga dan juga pelajaran buat kita semuanya. Dan buat sobat-sobat semuanya yang pengen gabung langsung aja ya di 082135336667. Ya, sekali lagi Sobat Damai LIA semuanya yang lagi ada di rumah ataupun yang lagi di pondok nih, ataupun yang lagi dengerin LIA di sore hari ini sambil santai-santai bareng teman-teman ataupun bareng keluarga tentunya di sore hari ini, langsung aja di 082135336667. Dan juga bisa juga langsung di fanpage Facebook kita di LIFM 107.7. Caranya gampang banget nih Sobat LIA semuanya. Ketik nama dan dari mana sobat-sobat semuanya, terus nanti ada kesimpulan isi cerita ataupun kritik saran, boleh juga ya. Langsung aja kita ikuti sama-sama ya. Jangan sampai terlewatkan dari awal sampai akhir. Karena apa? Yap, karena sobat-sobat LIA harus nih ya, harus mengirimkan ya kesimpulan ataupun kritik sarannya. Ditunggu banget di 082135333667. Kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama, ini dia.
pendengar yang budiman, inilah Sang Toleran, Sang Toleran, Sang Toleran. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku damai selalu. Sebuah drama radio tentang dinamika pesantren dalam mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan. Sang Tolerans dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Pernah kau berpikir kedamaian sejati hanya ada di hati ini, dan tidak Allah mengutus kita melainkan untuk jadi rahmat bagi semesta alam. My heart bersamamu, my world begins with you. Pesantrenku indah untukku. Pendengar yang budiman, kebebasan berpikir seringkali terhalangi oleh sikap konservatif sekelompok orang. Keadaan serupa juga terjadi di pesantren. Namun sesungguhnya situasi seperti itu mengajarkan kepada para santri dan santriwati untuk belajar menghargai kebebasan dalam berpikir tersebut yang acap kali diiringi dengan konflik-konflik yang sulit terhindarkan. Lebih jelasnya, mari kita ikuti kisah pada episode kali ini dengan judul Dari Asap Kretek Sampai Kotak Amal ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Oh, pesantren tempat yang damai, tempat mengasah kasih pada sesama, untuk dekatkan diri kepada Sang Ilahi, demi menggapai ridho Sang Ilahi. Pengen ngerokok nih, mulut rasanya asem. Tapi di mana ya tempat yang aman? Semua tempat di pesantren ini terlarang untuk merokok. Di sini sepi nih, aman buat ngerokok. Darwis, lagi ngapain kamu? Ustadz Farid. Enggak kok Ustadz, ngapa-ngapain. Kamu pasti mau merokok kan? Iya baru mau kok Ustadz, belum merokok. Ya sudah. Tapi awas kalau kamu merokok. Itu bisa kena hukuman. Iya Ustadz. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, di mana lagi yang bisa merokok nih? Semua tempat seperti ada matanya. Wah, di sini aman nih kayaknya buat ngerokok. Kiai Aslam. Kamu lagi ngapain? Ini Kiai sedang membakar rokok. Tahu nih punya siapa? Saya bakar saja biar nggak ada yang ngerokok. Bagus kalau begitu. Itu namanya mendukung program pesantren dalam hal larangan merokok yang baru saja dicanangkan oleh Kiai Sodik. Iya Kiai. Ya sudah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. Lega. Meski supaya nggak ketahuan merokok harus korban bakar rokok 1 bungkus. Tapi untung aku masih sisa 1 batang. Nah, di gudang ini pasti aman buat merokok. Di pojokan ini aman dan santai. Pelan-pelan dong Wan. Berat nih papan tenis mejanya, berat. Iya nih, ngapain juga papan tenis meja harus disimpan di gudang? Mendingan disimpan di teras gedung Saudi aja padahal ya. Udah, jangan bawel. Dikit lagi. Buka tuh pintu gudangnya. Wih, bayangan apa tuh? Keluar asap lagi. Hantu, Fik. Hantu! Dasar Syafiq, akunya jagoan. Aku dikira hantu. Syafiq. Hei Pram, kamu merokok ya? Iya Kak. Kamu tahu kan kalau di pesantren ini baru aja dicanangkan larangan merokok. Iya tahu Kak, tapi peraturan ini kan masih baru, jadi perlu sosialisasi. Ya memang ini peraturan baru, tapi tidak berarti boleh dilanggar.
Iya kak, maafkan saya. Karena kemarin-kemarin saya biasa ngerokok, jadi agak kaget. Kan di depan sudah ditulis besar-besar dilarang merokok di lingkungan pesantren. Kenapa masih kamu langgar? Peraturan ini ditegakkan karena merokok itu haram hukumnya. Udahlah, Fik. Jangan kau bawa-bawa larangan merokok di pesantren ini pada masalah haram dan halal. Larangan merokok itu hanya peraturan dan tata tertib saja, nggak lebih dari itu. Sudahlah, mau haram, mau halal, namanya merokok bagi santri di pesantren ini dilarang, titik. Nggak begitu juga. Status hukum dari merokok itu sendiri harus jelas. Biar peraturannya semakin mantap. Iya, mending kamu pikirin tuh hukuman buat Pram apa. Oke Pram, berhubung kamu sudah melanggar peraturan pesantren, yaitu merokok, maka rambutmu harus digundul. Fik, jangan semuanya sendiri bikin hukuman. Sanksi rokok kan masih deadlock. Dan itu terjadi karena kamu ngotot dengan pendapatmu tanpa mau menghargai pendapat orang lain. Apapun itu, kita tetap harus memberikan sanksi. Iya, tapi sanksi sementara yang disepakati pengurus kan sanksi yang edukatif. Apakah menggundul rambut itu bukan edukatif? Ya edukatif, tapi berlebihan. Pram itu kan baru pertama kali melakukannya. Itu melanggar HAM namanya. Kenapa bawa-bawa HAM? Ini lembaga pendidikan tahu. Siswa lembaga pendidikan pun punya hak asasi. Ia tidak boleh diperlakukan semena-mena. Hukuman itu harus proporsional. Jadi ini intinya kamu mau ngebelain Pram yang jelas-jelas salah kan? Itulah kamu, Fik. Nggak pernah mau mendengar pendapat orang lain. Ingat, peraturan ini sedang dalam pembahasan, belum putus. Uang dalam kotak amal itu pasti lumayan banyak. Bagaimana kalau aku pinjam dulu uang dalam kotak amal itu? Bisa untuk membawa anakku berobat. Nanti setelah ada uang, baru aku kembalikan. Apapun alasannya, mengambil sesuatu yang bukan menjadi hakmu adalah mencuri. Siapa kamu? Aku adalah sisi baik dari dalam dirimu, Darto. Aku bukan mau mencuri, tapi mau minjam. Asal niatmu tidak mencuri dan berniat mengembalikannya lagi, maka diperbolehkan, Darto. Siapa kamu? Aku sisi buruk dari dalam dirimu, Darto. Sisi buruk, tetap saja itu namanya mencuri. Dan mencuri haram hukumnya. Sisi baik, itu kalau dalam balikan. Dikembalikan lagi atau tidak, mengambil sesuatu tanpa izin adalah mencuri. Darto, apa kamu mau mengobati anakku dengan uang curian? Sudah, jangan ragu, Darto. Segera ambil isi kotak amal itu. Apa kamu ingin melihat anakmu meninggal gara-gara tidak segera berobat? Hah? Aduh, aku jadi bingung. Tapi bagaimanapun juga, aku harus menyelamatkan nyawa anakku. Aku harus mengambil isi dari kotak amal itu. Mudah-mudahan cukup. Pak Darto. Kak Syafiq. Pak Darto sedang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang merupakan pengurus OPP Putra, sengaja pagi ini saya kumpulkan untuk membahas tentang peraturan yang baru saja dicanangkan oleh Kiai Sodik dan sudah di-ACC oleh Kiai Aslam, yaitu larangan merokok bagi para santri di pesantren ini. Namun sayangnya, sampai hari ini kita belum memutuskan sanksi apa yang akan diberikan pada para pelanggar. Karena itulah saya mengumpulkan rekan-rekan pengurus pagi ini. Nah, langsung saja dimulai untuk menghemat waktu. Saudara Darwis, silahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sebelum rapat ini dimulai, saya berharap teman-teman berlaku fair. Maksud saya, teman-teman harus belajar menghargai dan mendengar pendapat orang lain, sehingga rapat tidak menjadi deadlock seperti waktu itu. Oke, setuju saya itu. Baik. Sekarang Syafiq silahkan. Begini Ustadz, sebenarnya sanksi bagi pelanggar larangan merokok sudah kita bahas berkali-kali. Namun tampaknya teman-teman tidak juga memahami
Mereka masih beranggapan bahwa merokok adalah pelanggaran ringan. Padahal justru merokok itu adalah pelanggaran berat, Ustadz. Fik. Tolong pembahasannya jangan melebar. Pelanggaran berat di pesantren ini sudah jelas, yaitu mencuri, berkelahi, dan pacaran. Jadi jangan tambah-tambah lagi. Iya dong, Fik. Masalah larangan merokok jangan dibawa-bawa ke ranah hukum Islam dong. Nanti malah jadinya melebar. Kita nggak mau membahas masalah halal haramnya merokok. Inilah yang kalian tak paham. Mestinya kalian memahami maksud dari kiai kalian. Kenapa merokok dilarang di pesantren ini? Karena merokok itu haram. Merokok itu membahayakan. Tahu nggak? Cukup, Fik. Sekali lagi ku bilang, jangan bawa-bawa masalah ini ke ranah hukum Islam. Oh, tidak bisa begitu. Ini erat kaitannya dengan hukum Islam. Karena ini nantinya juga menyangkut kualitas pelanggaran yang akan disesuaikan dengan sanksi atau hukumannya. Cukup. Ini tidak akan selesai kalau terus-terus begini caranya. Lebih baik sekarang, langsung saja kita bahas. Sanksi apa yang pantas untuk pelanggar larangan merokok? Digunduli, Ustaz. Lebay kamu, Fik. Masa gara-gara merokok saja harus digunduli? Sudah ku bilang itu melanggar HAM. Apa masalahnya? Bukankah di pesantren ini juga harus berambut pendek? Hehehe, pendek itu tidak gundul. Seorang santri masih bisa percaya diri dengan tetap memiliki rambut meski pendek. Semua masih bisa terima itu. Tapi kalau gundul, tidak semua santri mau kepalanya tanpa rambut. Pikirkan itu, Fik. Cukup. Sekarang bagaimana kalau kamu, Darwis? Begini, Ustadz. Kalau menurut saya, sebaiknya bagi pelanggar larangan merokok itu diberi sanksi untuk melakukan kegiatan positif dan menyehatkan, seperti membersihkan asrama, kamar mandi, halaman, atau fasilitas lainnya. Itu sih basi banget, tau nggak? Iya, tapi itu edukatif. Ya, sudah. Sekarang kita voting pendapat Syafiq dan Darwis. Kenapa harus voting, Ustadz? Ini demokrasi. Ayo sekarang acungkan tangan bagi yang sepakat dengan Darwis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Jadi yang sepakat dengan Darwis ada 19 orang. Sekarang yang sepakat dengan Syafiq, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7. Maaf, Ustadz. Saya ini ketua lembaga kajian Islam di seluruh sekolah di kabupaten ini. Bukan hanya di pesantren ini, Ustadz. Saya lebih punya kompetensi dan potensi untuk memberikan pendapat tentang hal ini. Kenapa pendapat saya tidak didengar, Ustadz? Tidak bisa begitu, Syafiq. Demokrasi itu harus sportif, harus mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain. Dalam hal ini adalah suara terbanyak. Baik, Ustadz. Tapi perlu saya jelaskan. Saya bertahan dengan pendapat saya karena saya merasa benar, Ustadz. Saya punya potensi untuk memilih yang mana yang benar, mana yang salah. Dan saya bukan tidak menghargai pendapat orang lain. Saya tetap menghargai. Tetapi kalau saya tidak mau menggunakan pendapat itu bagaimana? Harus dipaksakan? Bukan dipaksakan, tapi suara banyak itu adalah simbol bahwa pilihan itu yang paling banyak diminati. Dan itu dampaknya adalah kenyamanan bersama. Silahkan, Ustadz, tapi saya tidak bisa menerima keputusan rapat ini. Saya mundur. Oh, silahkan, Syafiq. Wah, makan sama-sama kita, Fik. Jangan duduk di sini. Aku nggak mau duduk sama kalian. Memangnya kenapa? Kalian bukan bagian dari kamu. Apa masalahnya, Fik? Karena kalian telah mempermalukan Syafiq. Mempermalukan apa? Kalian sudah tidak mau mendengar suara seorang ketua lembaga kajian Islam sepertiku. Oh, masalah rapat kemarin. Lah, Fik. Masalah rapat kok dibawa-bawa sampai keluar rapat. Jelaslah, itu kan menyangkut harga diri, tau nggak? Harga diri yang mana? Namanya juga rapat. Kesepakatanlah yang merupakan kehormatan kita bersama.
tidak ada yang injak-injak harga dirinya. Dengan tidak mendengarkan pendapatku, itu namanya kamu sudah menginjak-injak harga diriku. Wah, payah kamu ini. Memangnya kamu ini siapa? Harus selalu didengar omongannya. Memangnya kamu itu juga siapa? Berani melawan pendapatku? Jelas berani lah. Cuma ketua lembaga doang, apa hebatnya? Kiai bukan, ustadz bukan. Berani kamu sama aku ya? Loh, kenapa enggak? Ayo. Hei, sudah. Kalian ini pengurus, malu tuh diliatin anak buah kalian. Udah, sana pergi. Jangan deket-deket aku lagi. Ngapain juga deket-deket sama orang yang otaknya kerdil? Kamu itu yang otaknya kerdil. Sudah. Terusin saja makannya, Fik. Sudah, cuekin aja mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Fik. Baik, Kiai. Terima kasih. Iya. Sengaja kami memanggilmu karena kamu yang menangkap Pak Darto waktu mau membongkar kotak amal di masjid. Benar, Kiai. Saya yang memergoki Pak Darto. Tapi benar, Kiai. Saya benar-benar tidak berniat mencuri. Saya hanya ingin meminjamnya saja. Kalau saya sudah punya uang, saya akan kembalikan lagi uangnya ke tempat. Tapi itu tetap saja namanya mencuri. Kata Kiai Sodik, apapun yang Pak Darto lakukan itu namanya tetap mencuri, Pak. Iya, Kiai. Saya minta maaf. Tidak bisa minta maaf begitu saja. Bapak tetap harus kami laporkan pada polisi. Jangan, Pak Kiai. Jangan laporkan saya pada polisi. Kasihan anak saya sedang sakit, Pak Kiai. Nanti kalau saya masuk penjara, siapa yang mencari nafkah dan membelikan obat untuk anak saya, Pak Kiai? Itu sudah resiko Pak Darto. Kenapa juga Pak Darto coba-coba mencuri? Sudah tahu itu perbuatan salah. Sabar, Paman Kiai. Bagaimanapun juga, Pak Darto ini masih keluarga pesantren, Paman. Dia merebut masjid kita. Nak Mas Kiai itu bagaimana sih? Pencuri kok masih dianggap keluarga? Itu memalukan pesantren namanya. Jangan begitu, Paman. Sebutan pencuri itu jika seseorang memang pekerjaannya mencuri. Pak Darto kan tidak, Paman. Dia hanya kepepet. Anaknya sakit dan butuh pengobatan segera. Tapi kalau itu dibiarkan, maka akan menjadi pembenaran selamanya serta merusak mental. Betul, Paman, betul. Saya setuju. Saya bukan mau membela Pak Darto juga. Lalu, apa kalau Nak Mas bukan membela Pak Darto itu? Saya hanya ingin mendudukan persoalan sesuatu pada tempatnya, Paman. Kesalahan Pak Darto juga kesalahan kita bersama. Kok begitu, Nak Mas? Karena kita sebagai orang yang dekat dengannya justru tidak peduli dan tidak tahu kesusahannya, Paman. Padahal sebagai orang Islam, kita tidak boleh membiarkan sekitar kita dalam kesusahan. Memang. Tapi tetap saja tindakan Pak Darto itu keliru. Karena itu saya tetap harus bijaksana memutuskan hal ini, Paman. Apa yang Nak Mas hendak lakukan? Pak Darto tetap harus dihukum atas kesalahannya. Namun, hukuman itu tidak menyusahkan dirinya. Kalau tidak menyusahkan, bukan hukuman itu namanya. Maksud saya begini, Paman. Kalau Pak Darto ini harus mendekam di penjara, lalu siapa yang akan memberi nafkah pada keluarganya? Ia tak berhak masuk penjara, Paman. Karena Pak Darto ini bukan pencuri, dia hanya hilaf. Lalu apa yang hendak Nak Mas lakukan? Saya akan berhentikan Pak Darto sebagai merebut masjid. Itu hukuman yang pantas. Dengan demikian, Pak Darto tetap bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Aku tidak setuju dengan pendapat Nak Mas. Karena bagi saya, mencuri itu harus masuk penjara. Karena itu sudah jauh lebih ringan dibanding dipotong tangan atau menggunakan hukum Islam. Paman, kisos dilaksanakan juga dengan penuh pertimbangan.
Tidak main penggal atau potong tangan begitu saja, Paman. Semuanya melalui persidangan dan pertimbangan. Hal itu karena menyangkut nasib seseorang. Saya tetap tidak sependapat dengan Nakmas. Namun karena Nakmas sebagai pimpinan pesantren, ya sudah, saya tetap menghormati keputusan Nakmas. Syukurlah. Terima kasih, Paman. Pak Darto? Iya, Pak Kiai. Saya sengaja membawa Pak Darto ke ladang saya ini. Maksud saya, jika Pak Darto mau, Pak Darto bisa kelola ladang saya ini dengan menanam sayur-sayuran organik, Pak. Baik, Pak Kiai. Nah, hasilnya bisa dijual dan harganya juga lumayan, Pak. Caranya, Pak Darto nanti bisa belajar dari Ustadz Malik. Kebetulan beliau kan insinyur pertanian, toh? Terima kasih, Pak Kiai. Ya. Saya bersedia. Nanti saya akan belajar bagaimana menanam sayuran organik, Pak Kiai. Ya, syukurlah. Nah, mudah-mudahan Pak Darto bisa mengelola dan memenuhi kebutuhan keluarga Pak Darto. Amin, amin, Pak Kiai. Terima kasih banyak, Pak Kiai. Sama-sama, Pak. Nah, anak-anakku semua, beberapa kejadian telah kita lalui belakangan ini. Dan semua itu pasti menyimpan berbagai pertanyaan dalam benak kalian. Nah, untuk itu, saya ingin menjelaskan kepada kalian semua. Yang pertama adalah tentang larangan merokok di pesantren ini, yang saya dengar telah melahirkan permusuhan antara kelompok Darwis dan kelompok Safik. Bagi kami, tindakan itu adalah tindakan anak kecil yang tak berpengetahuan. Loh, bagaimana tidak? Perbedaan pendapat itu adalah persoalan yang biasa dalam Islam. Perbedaan pendapat dalam Islam itu sudah terjadi sejak dulu. Karena itu, kenapa dalam Islam ada madhab-madhab? Al-Quran sendiri turun dalam bentuk yang tidak bisa diterjemahkan, namun hanya bisa ditafsirkan. Dan namanya penafsiran, ya sudah barang tentu berbeda antara satu dan lainnya. Jadi, kenapa kita salah tingkah dalam menghadapi perbedaan? Lawong, saya dan Paman Sodik sering berbeda pendapat, tapi kami tetap baik dan tidak bermusuhan. Bukan begitu, Paman Kiai? Betul, anak-anak, betul. Saya sering berseberangan dengan Kiai Aslam. Kalau menuruti emosi sih, rasanya saya ingin membuat pesantren sendiri. Tapi tidak begitu. Saya memegang amanah untuk selalu mendampingi Kiai Aslam dalam memimpin pesantren ini. Sekalipun tiap hari harus berantem. Kalau mau dibilang jengkel, ya sampai sekarang pun tetap jengkel. Nah, anak-anak, sudah dengar sendiri kan pengakuan Kiai Sodik? Tapi kalau saya sih, insya Allah tidak pernah jengkel sama Kiai Sodik. Saya selalu sayang sama beliau, sekalipun beliau ini memang sering ngeyel. Nah, berkaitan dengan Pak Darto ini, saya berharap anak-anakku tidak berpikir jelek kepada beliau. Pak Darto hanyalah sosok manusia yang tengah terjerumus dalam kegelapan. Pak Darto bukanlah pencuri, tapi beliau adalah orang yang hilaf. Karena itu, maafkanlah. Saya sudah memberinya hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah kesalahan, yaitu mencabut mandatnya sebagai merbot masjid. Saya harus tegas dalam urusan seperti ini. Namun,
saya harus tetap lembut dalam menyikapi masalah sosial. Dalam hal ini saya tetap menghukum Pak Darto, namun saya tetap harus menolongnya karena Pak Darto tengah dalam kesusahan. Nah, sebagai umat Islam, kita tidak boleh tinggal diam ketika melihat saudara kita yang tengah dalam kesusahan. Jadi pesan saya adalah, pertama, tolong jadilah pribadi yang bijaksana, yaitu pribadi yang selalu mau mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain. Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang-orang yang tekun mendengarkan dan mengikuti yang terbaik dari apa yang ia dengar. Dan yang kedua, jadilah pribadi yang tegas akidah, namun tetap lembut hati dan perilaku terhadap kehidupan sosial dan sesama. Asyidda'u alal kuffar, waruhama'u bainahum. Demikian tadi drama radio Sang Toleran yang dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Didukung para pelaku, Jody Masardi sebagai Kiai Aslam, Ariel Arkadia sebagai Kiai Sodik, Rudi Utomo sebagai Ustadz Farid, Irfan Lubis sebagai Safik, dan didukung santri Pondok Pesantren An-Nahdlatul Depok. Naskah cerita Rudi Utomo, teknik montase Ari Hanggara, pesan dan dakwah Ustadz Haji Zainal Abidin LCMA dan Ustadz Dr. Haji Hamka Hasan LCMA. Sampai jumpa. Oke deh Sobat Elia, itu tadi ya drama Sang Toleran yang judulnya Dari Asap Kretek Sampai Kotak Amal, masih di acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Oke deh sobat-sobat Elia semuanya yang pengen ke belakang ataupun yang pengen mandi dulu nih ya, sobat-sobat Elia semua yang belum mandi, dan juga ataupun yang pengen ngambil air untuk minum ataupun ngambil sedikit cemil-cemilan ya. Ya bisa juga sobat-sobat Elia di fanspage Facebook kita di LIFM 107.7. Yap, oke deh sobat-sobat Elia semuanya, sambil nunggu sobat-sobat ini sambil ke belakang ataupun lagi nyapu-nyapu dulu ya, diselesain dulu dan juga sambil ngetik ya. Oke deh, bakal Aici kasih spesial Dari Asap Kretek Sampai Kotak Amal, sobat-sobat Elia semuanya. Oke deh sobat-sobat Elia semuanya, sambil nunggu teman-teman yang masuk nih, dari siapa nih pertama? Yap, ada darinya 08572663 sekian. Sore LIFM, sore juga, sore CJ. Yap, sore juga. Ini dari Anam CH. Oke deh Anam CH nih ya. Acara drama ini oke banget. Kita bisa belajar tentang perbedaan dan cara menyelesaikan masalah tanpa harus bermusuhan, bener banget. Yap, menurut saya perbedaan adalah sebuah realita yang ada dalam kehidupan ini. Perbedaan tak harus menjadi sebuah penghalang dalam sebuah kehidupan. Jika ada perbedaan, sebaiknya kita selesaikan dengan cara damai, yaitu musyawarah. Betul banget ya. Dan tanpa harus bertikai, selesaikan masalah dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kita harus bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat dan bersilaturahmi. Trims, oke deh, makasih banget ini ya saudara Anam CH nih. Oke, makasih banget udah gabung nih ya. Dan next selanjutnya ada dari siapa nih? Ada dari Evan di Bantal aja. Oke deh, damai Evan di Bantal aja nih. Kalau boleh saya ikut nih, boleh banget. Yap, kalau boleh saya ikut menyimpulkan nih, kalau mengambil tanpa izin itu maling, ya sepakat, iya dong ya. Yap, tapi kalau mengambil tanpa izin tapi dikembalikan itu gozop, ya. Ya itu dosa lah. Makanya jauhilah hal-hal tersebut. Demikian, salamnya buat JJ-nya aja. Oke deh, makasih. Dan ucapannya jaga dong kesehatannya dan cepat sembuh. Oke, makasih banget ya. Dan ya Evan juga sama-sama buat semuanya yang lagi dengerin. Oke deh, buat sobat-sobat semuanya langsung aja di 08213533 667.
Yap, spesial lagi ada dari siapa ini dari 0856 sekian. Assalamualaikum, Met Sore LIFM, sore juga, Met Sore juga CJEC yang makin oke aja nih. Wah, makasih banget. Ini dari mana nih ya? Oke deh, langsung aja nih. Kata jangan saklek memahami, salah mungkin ya. Memahami sesuatu atau mentah-mentah mengambil hukum Islam. Oke deh, seperti halnya rokok tadi. Terus hukuman itu sebaiknya sesuai dengan tindakannya, sejajar tentang pelanggaran itu. Mungkin itu, makasih. Oke, sama-sama. Siapa ini nggak ada namanya ya? No names. Oke deh. Aku heran, kenapa orang-orang itu selalu berlaku anarkis dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini sama saja memberantas kemungkaran dengan membuat kemungkaran baru. Itu hanya ulah sekelompok orang yang berdakwah dengan cara mereka sendiri. Tapi sesungguhnya, Islam tidak mengajarkan dakwah dengan cara seperti itu. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, sudah jelas-jelas Allah memerintahkan umatnya untuk berdakwah dengan lemah lembut. Karenanya, anarkisme bukan hanya tindakan yang melawan hukum, namun juga agama. Mari berdakwah dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan, penuh rahmat dan berlimpah kasih sayang terhadap siapa saja. Pesan ini disampaikan oleh Search for Common Ground Indonesia. Oke deh Sobat Elia, Sobat Damai Elia masih di acara Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Oke deh, dari asap kretek sampai kotak amal, mungkin bisa disimpulkan ya. Yap, kita tuh sebagai umat Islam ya, yap tidak tinggal sendirian ya. Yap, kita tuh membutuhkan orang lain juga sebagai kita makhluk sosial juga. Dan kesimpulan yang bisa diambil nih ya, dipetik nih, kita jadilah pribadi yang bijaksana, yakni pribadi yang bisa menghormati dan mendengarkan serta menerima pendapat orang lain. Dan juga kita sebagai umat Islam nih, dan juga kita ya, jadilah pribadi yang tegas akidah namun lembut hati terhadap lingkungan dan sesama. Dan jika ada permasalahan ya, bisa nggak langsung disanksi ya, ataupun langsung dihukum ya, tapi kita bisa musyawarah ya, seperti itu. Dan apapun alasannya, mengambil sesuatu tanpa izin adalah mencuri, dan mencuri itu haram hukumnya dan berdosa, sobat-sobat Elia semuanya. Ya mungkin cuman itu ya yang bisa simpulin ya buat sobat-sobat Elia semuanya dari drama Sang Toleran Ya oke deh buat sobat-sobat Elia semuanya, makasih banget atas kebersamaan kita udah 1 jam lebih. Eci temenin sobat-sobat semuanya di acara Gus Dur kali ini, gagasan untuk santri dan untuk rakyat. Dan kurang lebihnya Eci mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eci harus undur diri dari hadapan sobat-sobat Elia semuanya ya. Jumpa lagi di edisi selanjutnya bareng Eci tentunya. Oke deh kalau gitu, terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ikuti program spesial LIFM. Nantikan episode selanjutnya di jam dan waktu yang sama. Gus Dur, gagasan untuk santri dan untuk rakyat.